Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Teresia Maivitasari dari SMA Fransiskus Bandar Lampung, CGP Angkatan 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran KHD, koneksi antar materi modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pertanyaan refleksi, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pembelajaran di dalam kelas sebelum mempelajari modul 1.1 yang saya lakukan selama ini adalah yang pertama, saya hanya melakukan transfer ilmu atau materi pembelajaran. Saya selalu beranggapan bahwa materi begitu banyak yang harus saya kejar. Yang kedua, peserta didik hanya sebagai objek pembelajaran. Yang ketiga, ketuntasan dalam penggapaian materi itu lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Yang berikutnya, ketika anak sudah mencapai KKM, saya selalu menganggap bahwa pembelajaran itu sudah berhasil. Yang berikutnya, karena hal itu saya lakukan terus, maka pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher center. Saya menyadari bahwa metode atau model pembelajaran yang saya lakukan selama ini masih kurang bervariasi, sehingga minat dan motivasi belajar siswa juga menjadi kurang. Pertanyaan refleksi yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari pemikiran KHD tentang pengajaran yang saya lakukan, bahwa pengajaran yang saya lakukan itu kurang tepat. Seharusnya, tugas saya sebagai guru itu adalah sebagai fasilitator di dalam pembelajaran. Yang kedua, seharusnya saya sebagai guru itu melakukan pembelajaran yang menyeluruh. Bukan hanya aspek kognitif saja, melainkan aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Saya juga menyadari bahwa seharusnya pembelajaran berpusat pada murid atau student center sehingga membuat pembelajaran yang membahagiakan. Saya seharusnya memberi kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini menyadarkan bahwa setiap anak itu terlahir unik. Setiap anak memiliki talentanya masing-masing. Kita sebagai guru bisa menuntun, bukan hanya sekedar menuntut. Pertanyaan reflektif berikutnya adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, yang pertama, menyadari bahwa setiap anak terlahir dengan kodrat dan keunikannya masing-masing. Saya percaya bahwa setiap anak memiliki talentanya masing-masing. Tinggal bagaimana kita bisa mengolah dan mengembangkan itu. Yang kedua, merancang pembelajaran yang interaktif, kreatif, dan menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai metode student center. Yang ketiga, mempelajari latar belakang dan karakteristik peserta didik. Yang keempat, menerapkan pembelajaran dengan kompetensi abad 21. 4C. Kreatif, kolaboratif, komunikasi, dan critical thinking. Yang kelima, melakukan pembelajaran yang tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Mari Bapak Guru hebat, kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan untuk Indonesia maju. Terima kasih dan sampai jumpa.